Kebakaran hebat yang melanda Los Angeles masih terus berlanjut. Kali ini, petugas pemadam kebakaran Los Angeles bersama para relawan kembali dihadapkan pada tantangan baru. Titik api baru kembali muncul di Ventura County, wilayah barat laut Los Angeles. Tanah yang kering dan semak belukar, ditambah angin kencang, mengubah percikan kecil api menjadi kobaran besar. Berita berakhirnya kebakaran, seolah kegembiraan semu hanya demi menyambutnya presiden baru. Dunia mulai mempertanyakan, mengapa negara adidaya sebesar Amerika Serikat kesulitan menangani si jago merah ini secara efektif? Mengapa tornado api bak malaikat Tuhan yang menari-nari tak kunjung pergi? Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas bersama. Bayangkan kehilangan mobil, rumah dan semua harta benda hanya dalam hitungan jam. Itulah yang dirasakan oleh ribuan keluarga di Los Angeles, khususnya di Ventura County. Untuk memahami lebih jelas, penting mengetahui awal mula kebakaran ini terjadi. Kebakaran kecil dilaporkan pada malam tahun baru di perbukitan Pacific Palisades, tepatnya di area School Rock, diduga berasal dari kembang api. Meski awalnya berhasil dikendalikan, 6 hari kemudian titik api baru muncul di bekas lokasi kebakaran. Kesaksian warga lokal menguatkan dugaan ini. There was a small fire right behind this dead end on January 1st at midnight. I was like, that was fireworks. Api yang membakar jalur pendakian di School Rock berkembang akibat angin kencang, menyebar ke lereng curam, hingga masuk ke pemukiman di Pacific Palisades. Faktor angin, cuaca kering, dan material bangunan yang tidak tahan api menyebabkan kebakaran meluas ke Santa Clarita, Ventura County, dan sekitarnya. Kobaran api yang ganas telah mengubah kawasan-kawasan tersebut menjadi lautan api, menghanguskan belasan ribu bangunan dalam waktu singkat. Tragedi ini tidak hanya menyebabkan kerugian materi yang masif, tetapi juga memakan korban jiwa yang signifikan, dengan sekitar 25 orang dilaporkan meninggal dunia sejauh ini. Kemunculan titik-titik api yang tak terduga di berbagai lokasi memperburuk situasi, menjadikan California bagian selatan sebuah lanskap yang porak-poranda, tertutup abu dan arang, serta diliputi kesedihan mendalam. Wilayah yang dulu penuh kehidupan kini berubah menjadi simbol kehancuran akibat bencana yang tak terelakkan, mengingatkan kita akan rapuhnya keseimbangan alam di tengah kondisi iklim yang semakin tidak bersahabat. Tragedi ini mengungkap serangkaian kejanggalan yang justru memperburuk penderitaan para korban. Salah satu sorotan utama adalah tepat beberapa bulan sebelum kebakaran hutan, perusahaan asuransi membatalkan puluhan ribu polisnya. Ini membebani masyarakat yang kemudian harus menghadapi bencana besar. Selain itu, kerusakan pada Waduk Santa Ynez yang dibiarkan begitu saja tanpa perbaikan menjadi hambatan serius dalam proses pemulihan, memperlambat langkah-langkah mitigasi yang seharusnya dilakukan segera. Dan yang paling menyedihkan dari itu semua adalah ketika semua kejanggalan ini dijadikan alat politik untuk saling menyalahkan, yang semakin meningkatkan trauma para korban. Situasi ini memicu kritik tajam dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Banyak yang mempertanyakan bagaimana sebuah negara dengan kekuatan ekonomi dan teknologi seperti Amerika Serikat dapat membiarkan hal-hal semacam ini terjadi tanpa langkah antisipasi yang memadai. Sementara sejumlah kejanggalan masih belum terjawab sepenuhnya, fakta tak terbantahkan adalah bahwa kebakaran besar yang melanda Los Angeles, California, ini merupakan salah satu bencana kebakaran terburuk dalam sejarah negara bagian tersebut. Dampak yang ditinggalkan bukan hanya mencerminkan kekuatan alam yang sulit diatasi, tetapi juga mengungkap kegagalan sistemik dalam mempersiapkan dan menangani bencana secara efektif dan proaktif. Melihat besarnya penderitaan warga Amerika akibat kebakaran hebat, simpati dan kepedulian mulai mengalir dalam bentuk penawaran bantuan, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu negara yang memberikan dukungan signifikan adalah Kanada.
Negeri tersebut mengirimkan bantuan berupa alat pemadam kebakaran dan personel dalam jumlah besar untuk membantu mengatasi kebakaran di Los Angeles, California. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, melalui unggahannya di platform X, menyampaikan bahwa rakyat Kanada turut merasakan kesedihan mendalam atas bencana yang telah merenggut puluhan nyawa ini. Trudeau juga menyoroti bahwa meskipun kebakaran adalah bencana yang memilukan, hal ini bukanlah sesuatu yang baru. Dengan kolaborasi erat antara petugas di California dan bantuan yang dikirimkan oleh Kanada, ia optimistis bahwa krisis ini dapat diatasi dengan baik. Selain Kanada, dukungan kemanusiaan juga datang dari Meksiko. Dalam sebuah unggahan di platform X, Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, mengumumkan bahwa pemerintahannya telah mengirimkan bantuan untuk membantu menangani bencana kebakaran di wilayah Los Angeles. Ia juga membagikan sejumlah gambar yang menunjukkan personel pemadam kebakaran Meksiko yang telah dipersiapkan untuk berangkat ke area terdampak, menunjukkan komitmen kuat negaranya dalam memberikan dukungan pada masa-masa sulit ini. Kanada dan Meksiko menunjukkan kebesaran hati mereka dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Amerika Serikat, meskipun hubungan antara negara-negara tersebut sempat memanas di masa lalu. Sebagaimana diketahui, Presiden Donald Trump pernah mengeluarkan ancaman invasi terhadap kedua negara ini. Namun, sikap tersebut tidak menghalangi Kanada dan Meksiko untuk menawarkan dukungan di saat krisis melanda. Sebagai negara adidaya yang dikenal tangguh dan kuat, Amerika Serikat tetap tak mampu menghindari kenyataan bahwa bencana kebakaran ini telah membuat mereka kewalahan dan sangat membutuhkan bantuan internasional. Selain Kanada dan Meksiko, Iran mengejutkan Amerika dengan menawarkan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan yang berkobar di Los Angeles. Meskipun hubungan diplomatik antara kedua negara kurang harmonis, mengesampingkan ketegangan politik yang ada, Iran menunjukkan solidaritas kemanusiaan dengan secara sukarela menawarkan personel tambahan untuk mendukung upaya pemadaman kebakaran di Los Angeles, California. Langkah ini menegaskan bahwa sisi kemanusiaan mampu melampaui perbedaan diplomatik, terutama dalam menghadapi bencana besar yang membutuhkan kerja sama global. Merespons tawaran Iran, Press TV melaporkan bahwa Amerika Serikat menolak bantuan berupa personel yang diajukan oleh Iran. Sebagai gantinya, Amerika meminta agar bantuan dari Iran hanya dalam bentuk dana tunai. Respons ini memicu kekecewaan dari Ketua Bulan Sabit Iran, Mir Hossein Khalifan. Ia menyampaikan, meskipun secara tersirat, bahwa sikap Amerika tersebut mengabaikan semangat solidaritas dan kemanusiaan yang mendasari tawaran Iran. Khalifan juga menyayangkan bahwa Amerika lebih memilih bantuan keuangan daripada dukungan langsung yang dapat membantu menangani bencana secara efektif. Selain Iran, tawaran bantuan juga datang dari Rusia, salah satu rival besar Amerika Serikat. Rusia mengajukan langkah yang signifikan dengan menawarkan tempat tinggal bagi para korban kebakaran di California yang kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, Rusia menyatakan kesiapannya untuk memberikan kewarganegaraan kepada mereka yang bersedia pindah ke negara tersebut. Namun, tawaran ini disertai syarat kontroversial. Hanya individu yang tidak memiliki hubungan atau dukungan terhadap pemerintahan Ukraina saat ini yang dapat memenuhi kriteria untuk mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Di dalam negeri, upaya pemadaman kebakaran juga melibatkan langkah tak biasa. Pemerintah Amerika bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan di California untuk mengerahkan narapidana sebagai tenaga tambahan dalam memadamkan api. Namun, langkah ini tentu memicu perdebatan. Aktivis reformasi penjara menyoroti bahwa para narapidana seringkali menghadapi kesulitan besar dalam mencari pekerjaan setelah dibebaskan. Hal ini terutama disebabkan oleh catatan kriminal mereka yang tidak dihapus secara efektif oleh pemerintah, sehingga menghalangi mereka untuk memulai hidup baru. Terlepas dari kontroversi tersebut, di tengah kekhawatiran kobaran api yang terus meluas ke wilayah negara bagian lainnya, secercah harapan tetap hidup di hati banyak orang. Meski situasi terlihat suram, optimisme akan berakhirnya bencana ini tetap dipertahankan. Para ahli memperkirakan bahwa pemadaman total kebakaran yang melanda LA
masih memerlukan waktu beberapa minggu ke depan. Hal ini sangat bergantung pada faktor-faktor yang sulit dikendalikan, seperti perilaku angin Santa Ana yang kerap berubah-ubah dan tidak terduga.